sebenarnya memang salah satu kekurangannya itu adalah bagi siswa yang tidak punya kemampuan untuk berpikir tentang masalah sebenarnya memang itu menjadi sangat kendala. Tapi bagi siswa yang punya keinginan untuk menyelesaikan masalah, maka biasanya siswa itu akan termotivasi untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitarnya. Kemudian dari kekurangannya lain tentunya karena semua model pembelajaran itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi salah satu kelebihannya ini tentunya tidak akan menantang siswa kemudian kekurangannya yang lain tentunya yang berkaitan yang baku yaitu kerjaan baku biasanya cuma dalam pembelajaran rata-rata kita salah satu yang menjadi kekurangan guru itu adalah waktu yang disediakan, karena kita tahu kalau waktu yang disediakan di tingkat untuk PAI biasanya kalau di sekolah umum itu yang lebih 2 jam per minggu. Ya, sementara memang kalau kita menggunakan model-model pembelajaran aktif ini harus banyak kita menggunakan waktu. Ya, karena ini kita harus berdiskusi, harus memecahkan masalah dan seterusnya. Ya, tentunya ini salah satu kekurangan dari model pembelajaran PAI. Tapi sekali lagi bahwa ini kan baru satu model pembelajaran, masih ada model pembelajaran aktif yang lain yang memang yang cocok. Jadi seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa tidak semua model pembelajaran aktif bisa digunakan untuk semua bidang studi. Jadi jangan sampai pokoknya Bapak Ibu guru yang sudah mengajar di sekolah ya pokoknya yang penting materinya ini ya karena ini berbahas masalah yang ingin dipaksakan, tidak bisa seperti itu. Karena memang ada karakteristik pembelajaran mata-mata pelajaran itu harus disesuaikan dengan tiap pembelajaran apa yang digunakan untuk ya yang cocok untuk digunakan dalam pembelajaran itu. Tujuannya adalah tentunya untuk memberi pemahaman pada siswa supaya apa yang menjadi tujuan dalam pembelajaran itu tentunya bisa tercapai. Ya, jadi saya kira itu ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan dari materi, mungkin saya berkesempatan untuk bertanya kepada Bapak. Silakan. Silakan. Ya, ini kaitan dengan kendala-kendala yang ada di lapangan. Maksudnya kan teori ini bukan dalam teori, tapi saya yakin dan percaya bahwa pasti ada masalah-masalah yang ada di kalian temukan di lapangan, apalagi sebagai guru atau bapak guru di sekolah ya, di mana saja. Tentunya harapan kita supaya ini kita selalu kaitkan dengan kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Silakan. Langsung saja ke saya. Ya. Jika model pembelajaran berbasis masalah ini mengajarkan kita untuk dapat lebih mudah untuk mengidentifikasi masalah atau menyelesaikan masalah, kenapa tema yang diangkat di situ bukan model pembelajaran berbasis penyelesaian masalah atau problem solving seperti itu? Kenapa bukan Kenapa bukan model pembelajaran berbasis penyelesaian masalah atau model pembelajaran berbasis problem solving? Ya. Ya, sebenarnya tadi itu karena sebenarnya ya dunia kan berbasis masalah. Ya, sebenarnya maksudnya itu ya bagaimana siswa itu dia mencari masalah, ya kemudian dia mereka pecahkan sendiri masalah, yang selesaikan sendiri masalahnya. Jadi sebenarnya penyelesaian masalah justru ini bukan menambah masalah, tapi menyelesaikan masalah. Masalah apa ya? Masalah yang ada di sekitar. Tadi saya beri contoh kalau umpamanya berkaitan dengan pendidikan PAI ya, umpamanya di sekolah kan, di sekolah itu biasanya ya jam pelajarannya yang seharusnya tidak waktu sholat tapi jam pelajaran masih berlangsung, itu kan masalah ya. Ya, jadi saya kira itu batasannya sebenarnya model ini untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk menambah masalah. Begitu ya. Oke, masih ada? Ya, silakan. Sebenarnya terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman yang lain terkait dengan masalah. Bagaimana cara kita menghadapi siswa di kelas itu yang agak keras, gitu Pak?
maksudnya untuk menerapkan pembelajaran berbasis masalah ini dengan karakter siswa yang keras seperti itu, umpamanya keras ini dalam hal sulit untuk dikasih tahu gitu. Kira-kira bagaimana solusinya? Iya, kalau begitu kan berarti masalah juga itu. Berarti yang masalah kan? Iya, ya masalah itu kaitan dengan ya kenapa dia beban tadi itu sudah diarahkan dan seterusnya masih tetap membangun. Itu masalah sebenarnya. Nah sekarang pemainnya bagaimana seorang guru yang untuk masalah itu mungkin dia harus ada pendekatan persuasif. Dia mungkin harus mendekati atau memanggil sesuai dengan pendekatan yang manis ya. Ya kenapa dia seperti itu? Ya itu namanya menyelesaikan masalah. Tapi pada prinsipnya itu tentunya dalam satu kelas memang pasti ada satu dua orang begitu. Itu masalah sebenarnya. Itu masalah. Tapi yang memang di sini ditentukan kepada siswa-siswa yang punya keinginan, yang punya kemampuan dan untuk menyelesaikan masalah atau mencari masalah, menyelesaikan masalah itu. Mereka apa namanya kemampuan mereka sendiri. Ya, gitu. Cukup ya. Cukup. Ya. Saya kira kalau memang sudah tidak ada masalah, berarti ada masalah, kita masih ada masalah. Karena kita bicara masalah. Masih Tidak ada. ya, kalau tidak ada masalah berarti cukup. Ya, sudah bisa dipahami tadi. Jadi sekali lagi bukan materi, tapi ini model dan tergantung materi apa nanti kira-kira yang pas untuk itu. Ya, karena model pengembangan model pembelajaran ini kan arahnya itu kita bicara tentang teori cara-cara menyelesaikan masalah. Jadi semua sebenarnya yang namanya pengembangan model pembelajaran baik tentunya ya sekali lagi ini hanya satu model, masih banyak model yang lain, masih banyak ya, masih banyak model yang lain yang bisa diterapkan ya untuk didiskusikan. Ya, pada akhirnya nanti mudah-mudahan sekali lagi dengan adanya diskusi-diskusi seperti ini tentunya diharapkan ya kedepannya mungkin nanti ada yang meneliti ya tentang ya pengembangan pembelajaran ya. Ini yang lalu saya berjumpa pada mahasiswa yang sudah selesai ya seluruh kalian itu, yang lain lalu itu dia menemukan atau satu model pembelajaran yang namanya model pembelajaran potensi. Ya tentunya model itu yang bagus, tapi tentunya belum bisa dikatakan atau diakui sebelum diadakan penelitian lebih lanjut. Karena yang namanya pembelajaran tentunya harus dikaji, diteliti, dan tentunya ya harus dipublikasi, dan seterusnya ya untuk diberi pengakuan dari model pembelajaran. Ya sekali lagi bahwa model itu adalah untuk menyelesaikan masalah, bukan mengenai masalah. Saya kira itu saudara-saudara, jadi pada prinsipnya kita akan diskusi tentang model pembelajaran ini, bagaimana saudara-saudara nanti sebagai guru ya, apakah itu guru di tingkat dasar, guru di sekolah tingkat menengah atau sanawiyah, kemudian guru di tingkat sekolah atau madrasah aliyah, ya tentunya tidak akan kehabisan lagi model-model pembelajaran ya, yang selama ini mungkin yang model pembelajaran itu yang digunakan mungkin hanya pembelajaran yang berpusat pada guru ya, tapi saat ini saya kira paradigma sudah berubah, maka model pembelajaran yang harus kita terapkan apalagi dengan adanya kemajuan implementasi teknologi saat ini. Saya kira ini guru-guru harus bisa menyesuaikan diri, harus bisa mengupdate diri untuk mencari kira-kira model pembelajaran apa yang pas dan cocok untuk diterapkan di sekolah di mana kalian mengajar. Saya kira itu materi kita pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan tentunya kedepannya diskusi kita untuk semakin ya. Jadi caranya memang materi itu harus disebar ya, mungkin 1-3 hari atau 2 hari sebelum diselesaikan materinya sudah harus dikirim di WA group supaya dibaca, sehingga pada saat kita berdiskusi ya materi itu sudah bisa dipahami semuanya. Oke, saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Tentunya yang lain dimaafkan, dan sekali lagi insya Allah kita akan bertemu ke depan. Dan sebelum kita tutup tentunya saya absen dulu. Absennya kan sudah ada di SIA ya, jadi ini absen di online. Ya, absen dari pertama Adis, kemudian Aldi,
Sarul, Safar, ya, lagi kemudian Nurjana, ini ada berapa orang? 12 orang ya, 12 orang. Jadi masih ada 3 orang yang kita hadir. Oke, saya kira cukup. Ya, mudah-mudahan kita berpanjang sampai saya tempatnya dan insya Allah kita lanjutkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.